warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfi Indah Cahyana dengan NIM 811423141 dari kelas C. Dan saya Valda Moza Febrinam Koginta dengan NIM 811423145 dari kelas E. Pada video kali ini kami akan menjelaskan sedikit terkait penyakit menular pneumonia. Sebelumnya, video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah promosi kesehatan dengan dosen pengampu mata kuliah Bapak Dr. Irwan SKM MKes. Apa sih pneumonia itu? Pneumonia adalah salah satu kondisi medis yang disebabkan oleh virus, jamur maupun bakteri pada paru-paru. Ini menyebabkan peradangan pada paru-paru yang bisa sangat serius jika tidak segera diobati. Gejala pneumonia ada yang umum dan ada yang spesifik. Gejala umum pneumonia dapat berupa batuk berdahak, demam, menggigil, nyeri dada saat bernafas dan batuk, sesak nafas, dan hilangnya nafsu makan. Nah, gejala yang spesifik yaitu pipi bisa berwarna kemerahan, mata terlihat lebih cerah, bibir dan kulit kaki sianosis berwarna biru. Penyebab pneumonia ada infeksi virus. Beberapa virus yang dapat menyebabkan pneumonia adalah virus influenza, virus parainfluenza, dan virus corona. Yang kedua ada virus bakteri. Penyebab paling umum pneumonia bakteri adalah Streptococcus pneumoniae, tetap juga bisa disebabkan oleh bakteri lain. Dan infeksi jamur seperti histoplasma yang dapat menyebabkan pneumonia terutama pada orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah. Nah, siapa saja sih orang yang berisiko terkena pneumonia? Pertama, perokok aktif. Yang kedua, memiliki riwayat stroke. Yang ketiga, bayi berusia 0-2 tahun dan lansia di atas usia 65 tahun. Penggunaan obat instan tertentu yang menyebabkan masalah pada sistem imun. Memiliki riwayat asma, gagal jantung, diabetes, dan sedang menjalani kemoterapi. Nah, bagaimana cara penularan penyakit pneumonia? Pertama, melalui percikan air liur yang dikeluarkan saat seseorang bersin, batuk atau berbicara. Yang kedua, melalui aliran darah terutama selama kelahiran atau tidak lama setelah kelahiran. Yang ketiga, permukaan yang terinfeksi, misalnya saat penderita batuk ke tangan dan kemudian menjabat ke orang lain, lalu orang kedua tersebut menyentuh mulut atau tangan tanpa mencuci tangan. Dan yang terakhir, melalui partikel pada makanan. Bagaimana sih cara mencegah penyakit pneumonia? Yang pertama, melakukan vaksinasi rutin dapat membantu mencegah infeksi penyakit menular. Yang kedua, menjaga kebersihan tangan, hindari menyentuh hidung atau mulut dengan tangan yang belum dicuci. Jaga pola hidup sehat, lakukan olahraga teratur, diet sehat, konsumsi buah dan sayur. Dan yang terakhir, stop merokok. Merokok berisiko lebih besar terkena pneumonia. Selanjutnya, pengobatan pneumonia, yaitu dengan mengkonsumsi obat antibiotik. Jika penyebabnya adalah bakteri, dokter akan meresepkan antibiotik. Yang kedua, obat antivirus untuk pneumonia yang disebabkan oleh virus. Yang ketiga, obat anti jamur. Jika disebabkan oleh infeksi jamur, obat anti jamur dapat digunakan. Dan yang terakhir, perawatan pendukung, pemberian oksigen, pengelolaan demam, dan cairan infus untuk mendukung pemulihan. Nah, komplikasi pneumonia. Apa saja sih komplikasi yang terjadi? Yang pertama, ada gagal nafas. Yang kedua, infeksi darah atau sepsis. Yang ketiga, pleuritis atau peradangan pada selaput paru-paru. Yang keempat, ada abses paru. Dan yang terakhir yaitu penyebaran infeksi ke organ lain. Diagnosis pneumonia. Yang pertama, yaitu pemeriksaan fisik atau mendengarkan suara paru-paru dengan stetoskop. Yang kedua, dites darah untuk mengetahui adanya infeksi. Yang ketiga, foto ronseng dada untuk melihat apakah ada peradangan atau infeksi pada paru-paru. Yang keempat, kultur dahak atau sampel cairan paru-paru. Dan yang terakhir, tes PCR atau rapid test. Sekian yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.